Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Bapak Amrin. Saya tinggal di Setu, Kabupaten Bekasi. Saya adalah praktisi terapi gangguan jin dan terapi refleksi khusus untuk punggung dan bagian kepala saja. Silakan konsultasikan permasalahan Anda. Mudah-mudahan bisa saya jawab. Saya terus terang, saya adalah praktisi terapi gangguan jin. Boleh dikata ya sudah 19 tahun saya sendiri sudah lupa sudah berapa orang yang saya terapi. Mungkin ratusan juga, mungkin ribuan. Makanya bila ada permasalahan gangguan jin, silakan kita diskusikan bareng-bareng. Mudah-mudahan juga ada solusinya. Nah, memang permasalahan gangguan jin ini tidak seperti zaman dahulu. Kalau orang diganggu oleh jin, itu biasanya kesurupan atau muntah darah atau lainnya. Nah, kalau sekarang atau zaman sekarang ini orang diganggu jin itu bukan hanya kesurupan atau dicekek sehingga muntah darah, mengeluarkan darah, sehingga ada luka-luka di lehernya dan sebagainya. Itu udah jarang terjadi. Jadi kalau sekarang ada orang diganggu jin itu bermacam-macam dan tidak kelihatan. Seperti misalnya ada orang yang terkena penyakit fisik biasanya. Nah, biasanya orang kalau terkena sakit fisik, apalagi dia mempunyai uang yang cukup, atau zaman sekarang berobat itu gratis dengan BPJS, dengan KIS, dengan kartu yang lain-lain, kesehatan yang lain. Jadi orang lebih mementingkan kesehatan fisiknya. Ya memang tidak apa-apa, tidak masalah sepanjang itu mungkin hanya dikasih obat. Cuman yang fatal itu ketika orang sakit itu dieksekusi kata dokternya dengan harus operasi. Masalahnya bukan masalah berobat gratis atau punya uang. Masalahnya kan kalau sudah dioperasi itu kan menimbulkan cacat fisik. Ya memang kalau setelah dioperasi sakitnya sembuh tidak masalah ya. Memang harus. Tapi kalau tidak sembuh juga berakibat fatal. Bisa-bisa dokternya disalahkan atau malpraktek. Jadi kalau umpamanya ada sakit fisik,
silahkan langsung ke dokter. Cuman alangkah baiknya saya menyarankan kalau ada orang yang sakit fisik berat, baiknya berdoa dulu sama Allah. Jadi jangan gunakan uang dulu, mentang-mentang uangnya banyak, atau pakai kartu kesehatan yang gratis. Minta doa dulu sama Allah. Ya Allah, saya sakit ini, saya mohon kesembuhanmu dengan berobat ke dokter A dengan terapi herbal, terapi refleksi, terapi bekam, dan sebagainya, mudah-mudahan sembuh. Begitu. Dengan doa kita yang tulus ketika kita sakit, nanti Allah tunjukkan jalannya lewat seseorang, lewat saudara, lewat teman, lewat orang lain. Nah, kalau umpamanya nggak sembuh juga, nggak ada salahnya diterapi gangguan jin sama yang ahli. Jangan diterapi gangguan jin terus orang itu belum berpengalaman, akhirnya disalahkan penterapinya. Padahal masih banyak yang lain-lainnya yang lebih berpengalaman, yang lebih ahli. Jadi doalah sama Allah kalau lagi sakit, supaya Allah tunjukkan jalannya, caranya yang tepat, yang cepat, sehingga tidak menimbulkan efek yang berkepanjangan. Apalagi seringnya minum obat atau dioperasi ya, sehingga menimbulkan cacat seumur hidup. Ini sudah saya temui ketika saya menterapi gangguan jin seseorang. Contoh, ketika saya menterapi gangguan jin seorang pejabat, dia bekerjanya di Inspektorat Keuangan. Saya tidak sebutkan namanya. Nah, beliau ini orang kaya. Kebetulan sakitnya sakit jantung. Karena beliau seorang pejabat dan juga uangnya juga banyak, akhirnya dia memilih rumah sakit yang ternama. Ya tentu kalau rumah sakit itu udah punya nama, biayanya juga besar kan, tapi nggak ada masalah kan kalau uangnya banyak. Akhirnya disepakatinlah, karena dia sakit jantung, nggak sembuh-sembuh, udah lama. Mula-mula sih dia berobat jalan. Akhirnya sampai berbulan-bulan, dia kata dokter harus dioperasi jantungnya. Bayangkan, jantung kita ini mahal. Kalau kita sakit jantung, apalagi dioperasi jantung, apalagi dipasangin ring 1, ring 2, dan sebagainya, fatal akibatnya. Ya bukan itu aja, ngeri juga kita. Jangankan ngelihat, dengar aja kita ngeri. Nah, ketika seorang pejabat ini, apalagi berdasarkan atas rekomendasi dokter, dia harus dioperasi jantung. Akhirnya dia tanda tangan dioperasi jantung. Nah, alhamdulillah setelah dioperasi jantung, dia selamat. Operasinya berhasil dilaksanakan. Namun setelah operasi, setelah beberapa bulan berjalan, tetap saja penyakitnya tidak sembuh-sembuh. Akhirnya waktu itu, karena dia sudah berobat
dokter, berobat ke dokter herbal atau orang pintar, dia sudah capek. Akhirnya dia mungkin juga karena doanya, ada saudaranya yang mempertemukan saya dengan pejabat itu. Kebetulan dia seorang ABRI, saya diajaknya ke rumahnya di daerah Jakarta, di daerah Pondok Indah. Ketika saya dipertemukan sama seorang pejabat itu, dia mengatakan dia sudah berobat kemana-mana, termasuk ke dokter, bahkan sudah dioperasi jantung. Diperlihatkanlah kepada saya, dibuka bajunya, itu ada bekas jahitan operasi jantung dari kiri, dada kiri sebelah atas, menyimpang ke kanan sebelah perut bagian bawah. Itu jahitannya lebar-lebar sepanjang badannya, itu jahitannya ini lebar-lebar. Diperlihatkan pada saya. Harusnya dia sakit jantung dan mengeluarkan biaya yang besar dan diobatin oleh rumah sakit ternama, harusnya dia sembuh. Kenapa nggak sembuh? Pertama, mungkin doanya sama Allah belum dikabulkan. Yang kedua, doanya kurang, atau kurang yakin, atau kurang mantap, sehingga doanya yang kurang yakin. Kebetulan juga dia duitnya banyak, kebetulan nggak tadinya berobat dengan biaya kesehatan gratis karena dia seorang pejabat, harusnya sembuh. Tapi dengan berlalunya waktu, dia berobat kemana-mana, dia berobat ke orang pintar, termasuk dia berobat ke rumah sakit, malah nggak sembuh-sembuh. Akhirnya saudaranya itu mempertemukan saya ke dia bercerita ke saya, dia nggak berobat kemana-mana, diperlihatkan sakitnya nggak sembuh-sembuh. Ya ada bekas operasi jahitan jantung. Saya juga ngeri ngeliat. Akhirnya saya mendeteksi bahwa di badan bapak ini ada gangguan jin jahat. Kalau orang kampung namanya teluh atau santet. Memang orang-orang modern seperti sekarang ini jarang yang percaya. Karena memang tidak kelihatan kalau orang terkena gangguan jin itu. Jadi hanya orang-orang yang tertentu saja yang bisa merasakan adanya gangguan gaib di badan si A, si B, si C. Bukan ini karena pintar, enggak, karena memang sudah terbiasa bertahun-tahun menterapi gangguannya, enggak bisa membedakan kalau ada orang sakit biasa atau sakit terkena gangguan jin. Penterapinya itu sudah bisa merasakan adanya gangguan jin yang bisa merusak badan seseorang atau bisa bahkan membunuhnya secara pelan-pelan. Makanya bagi orang yang sakitnya berat, nggak ada salahnya kalau punya sakit berat nggak sembuh-sembuh, cobalah dikonsultasikan. Bila perlu bukan hanya ke dokter saja, ke herbal saja, atau terapi relapsi atau bekam. Coba diterapi gangguan jin sama orang-orang yang sudah punya nama. Misalnya Ustadz Danu, Ustadz yang
di Trans 7 itu, kayak Ustadz Faizar, mereka orang udah punya nama. Juga orang-orang yang sudah berpengalaman, yang tidak dikenal tapi berpengalaman, atau orang yang berkompeten, sehingga itu akan mengurangi sakit fisiknya. Jadi kalau ada orang terkena gangguan jin, itu terhalang semuanya, obat dokternya, ya operasinya, obat herbalnya, obat racikan dari si A atau dari si B atau dari si C, itu akan terhalang. Jadi menurut pengalaman saya, kalau ada orang nggak sembuh-sembuh penyakitnya, sudah berobat ke dokter herbal, sudah ke penterapi refleksi, penterapi urut, sebagainya, coba, nggak ada salahnya kita berkonsultasi dengan praktisi terapi gangguan jin yang sudah punya nama ataupun yang tidak punya nama tapi mereka berpengalaman. Bukan hanya pintar dakwah, pintar ceramah, banyak dalil, tapi ketika menterapi lebih banyak retorikanya, nggak ada buktinya. Ya mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi siapa saja yang mendengar. Sebetulnya saya banyak cerita tentang terapi gangguan jin karena saya sudah lumayan jam terbang saya, sehingga saya pun kadang-kadang lupa udah berapa orang yang saya terapi. Memang terus terang aja masalah agama saya kurang, tapi saya lebih banyak di lapangan. Jadi praktek langsung mengenai terapi gangguan jin. Mudah-mudahan orang yang saya terapi bisa langsung sembuh seketika, atau bisa sembuh dengan segera. Makanya alhamdulillah ketika saya menterapi gangguan jin ini, orang yang saya terapi alhamdulillah cukup sekali diterapi. Jarang saya sampai berkali-kali. Memang ada juga sih yang berkali-kali tapi jarang. Saya kalau menterapi gangguan jin itu biasanya cukup sekali. Insya Allah, meskipun caranya seperti yang umum itu berbeda dengan yang lain. Yang jelas setiap orang punya cara yang berbeda-beda, tujuannya sama. Ya tentunya yang kita cari ridho Allah semata. Silakan, saya tunggu. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan komen di bawah. Akan saya jawab sekarang, atau saya tunda, atau saya abaikan. Saya akan menjawab sebisa saya sesuai dengan pengalaman saya 19 tahun menterapi gangguan jin. Ya, di daerah sendiri, daerah Bekasi, daerah luar daerah, bahkan sampai ke Malaysia, ke Singapura, dan lain-lain sebagainya. Silakan sambil menunggu waktu, barangkali ada yang mau bertanya, silakan komentar di bawah. Saya akan menunggu. Kalau yang bertanya silakan. Saya tunggu. Sementara saya menunggu, silahkan komen dulu, tulis di komentar atau jawab secara langsung. Mudah-mudahan juga bagi orang yang bermasalah dengan gangguan jin atau gangguan penyakit yang gak sembuh-sembuh atau lama sembuhnya, coba, gak ada salahnya di samping terapi dokter, terapi herbal,
terapi refleksi, bekam dan sebagainya, coba diterapi gangguan jin oleh saya. Di samping juga ada penterapi psikologis yang gangguan kejiwaan, silahkan. Karena itu semuanya saling berkaitan, nggak usah saling menyalahkan. Karena nanti ujung-ujungnya yang menyembuhkan juga Allah. Cuman kita disuruh berusaha. Semoga kita bisa sembuh. Jangan biarkan gangguan jin itu berlarut-larut. Karena kalau berlarut-larut, ada orang terkena gangguan jin, didiamkan saja. Di samping gangguan fisik yang kena, yang paling sering saya jumpai itu ucapannya berbeda, tindakannya berbeda. Jadi biasanya orang kalau kena gangguan jin, orang zaman sekarang ini, lihat dari ucapannya. Yang biasanya dia sabar, kadang-kadang berkata kasar. Yang biasanya dia baik sama temannya, sama tetangganya, sama orang tuanya, sama lingkungannya baik, tiba-tiba kelakuannya berubah, omongannya juga berubah. Jadi dari sikap, dari perilaku saja kita sudah tahu. Kenapa? Makanya saya menganjurkan orang yang terkena gangguan jin, bila tidak tahu, semua aja dilakukan. Terapi, ya pertama-tama sih kita mohon sama Allah supaya disembuhkan penyakit kita, gitu ya. Itu yang pertama. Terus nanti ibadahnya dibagusin, ngajinya harus olahraga, kemudian minum herbal, minum obat dokter, terapi refleksi, bekam, terapi gangguan kejiwaan atau psikologis, ya, lakukan semuanya. Kalau tidak kesulitan melakukan itu atau karena kekurangan dana, ya paling tidak kita berdoa sama Allah, mudah Allah tunjukkan jalannya yang tepat sehingga tidak mengeluarkan biaya banyak. Jadi di samping itu juga di terapi gangguan jin, saya menganjurkan sama yang ahli. Kalau orang di terapi gangguan jin sampai berkali-kali, itu artinya jinnya masih ketinggalan. Jadi jangan dipikir kalau udah di terapi gangguan jin terus orangnya muntah sekali, itu belum apa-apa. Jadi orang di terapi gangguan jin memang ada yang muntah, ada juga yang enggak, tergantung orangnya. Jadi kalau udah muntah, di terapi gangguan sekali muntah, 2 kali muntah, 3 kali, belum tentu itu jinnya habis. Karena sumber dari gangguan itu di mana letaknya. Jadi hanya orang-orang tertentu yang sudah berpengalaman yang bisa mengetahui di mana sumber gangguan ini itu, apa di rumah, apa di badannya, apa di suaminya, apa di istrinya. Nah, ini saya juga kasih tahu nih, kalau ada orang karena gangguan jin satu keluarga, misalnya suaminya, itu nanti efeknya ke istrinya, bisa juga ke anak-anaknya. Ya. Jadi satu keluarga itu yang biasanya rukun jadi ribut melulu. Kayak begitu. Jadi kebaliknya, kalau ada istrinya, anaknya terganggunya, nanti efeknya ke suaminya, ya, ke anak-anaknya, ke saudaranya dan sebagainya. Yang mudah-mudahan kita dijauhi dari gangguan jin. Ya, mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari gangguan jin atau setan yang merusak rumah. Ini saya udah mulai tadi dari jam 9. Ini sudah hampir 25 menit. Silakan. Kalau ada pertanyaan akan saya jawab. Saya jawab gangguan jin atau setan. Memang tidak mudah menyembuhkannya, makanya saya menganjurkan kalau ada orang terkena penyakit atau terkena gangguan jin
jahat, berdoalah sama Allah, minta solusinya. Jangan dibiarkan berlarut-larut sehingga merusak badan kita sendiri, merusak pertemanan, persahabatan, persaudaraan, merusak ibadah kita kepada Allah. Silakan kalau ada yang komen. 3 menit lagi akan saya tutup. Kalau ada pertanyaan silakan, bisa sekarang atau nanti akan saya buatkan video lagi supaya bisa permasalahan gangguan jin itu bisa teratasi. Ya sebetulnya masalah gangguan jin ini bukan hanya saya aja yang bisa. Makanya saya mengajukan doa sama Allah. Jadi nanti Allah menunjukkan jalan yang tepat, yang cepat pada siapa harusnya kita diterapi gangguan jin. Jangan berlarut-larut, apalagi nyampe bertahun-tahun. Itu akan merusak badan kita. Silakan, nanti di episode yang akan datang akan saya bahas juga masalah gangguan jin itu apa saja. Nanti akan saya urai sedikit demi sedikit apa yang saya bisa uraikan lewat pengalaman saya. Jadi saya kasih tahu kalau masalah agama saya kurang, namun kalau di lapangan, praktek lapangan masalah terapi gangguan jin, mudah-mudahan saya bisa mengatasinya dan bisa membantu saudara-saudara sekalian yang terkena gangguan jin. Barangkali itu saja dari saya. Silakan saja kalau yang bertanya di komentar sekarang atau nanti. Sekian saja dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf karena tidak ada gading yang retak. Jadi yang sempurna itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.